Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman pecinta budaya. Hari ini kita akan belajar tentang aksara Jawa, khususnya tentang sandangan. Jadi dalam aksara Jawa ada beberapa sandangan. Sandangan ini berfungsi untuk membuat aksara Jawa itu bisa berbunyi selain ho, no, coro, po, do, to, so, teti, ha, hi, hu, he, ho, dan lain-lain. Kita langsung saja teman-teman. Terkait dengan aksara Jawa ini, mari kita membahasnya, mengenal aksara Jawa, sandangan aksara Jawa. Nah, yang pertama, sandangan itu ada namanya sandangan suara. Sandangan suara itu adalah sandangan suara adalah I, U, E, E, dan O. Sandangan suara. Karena huruf A itu jelas sudah masuk ke aksara Jawa itu sendiri. Jadi hono, corok, atau hana, caraka. Oke. Untuk sandangan pada aksara Jawa, sandangan yang pertama adalah sandangan suara. Yang pertama adalah wulu. Wulu ini seperti angka 0 tetapi kecil dan diletakkan di atas huruf. Itu namanya wulu. Ya, terbang. Wulu terbang, ya. Wulu. Bunyinya I. Kalau nulis sis wa atau siswo. Nah, ini ada si-nya atau siti, ya, nanti sapi. Jadi kalau tidak ada wulunya jadi sapa atau jadi sata. Tapi kalau ada wulunya jadi siti, sapi, siswa, bukan jadi saswa. Yang kedua itu adalah suku. Suku ini atau bentuknya itu seperti huruf U panjang. Bunyinya adalah U. Jadi suku atau U kayak huruf U panjang. Kalau wulu itu adalah kayak angka 0, terbang, seolah-olah terbang, ya, di atas. Wulu bisa terbang. Cara ngapalkannya begitu. Nah, bunyi U suku ini dipasang di bawahnya. Kalau kata sukun, penuhnya seperti ini. Kalau tidak ada sukunya jadi sakan. Kalau buku tidak ada sukunya jadi baka. Sapu tidak ada sukunya jadi sapa. Jadi kalau mungkin biar bunyi U dikasih suku. Taling. Taling itu untuk bunyi E dan E. E dan E. Bunyinya E. Tembung sate, kene. Nah, itu pakainya E. Selak. Nah, E pakai taling. Ya, itu penulisannya. Ditulis di depan huruf yang disandangi. Jadi kalau yang wulu di atas, yang suku di bawah. Kalau yang taling itu di depan dari huruf yang dipasangi itu. Sate, nah, depannya. Kene, depannya. Bedanya apa dengan pepet? Kalau taling itu E atau E, dan kalau pepet itu E. Sepet, sepi, semut. Posisinya sama dengan wulu, tetapi lingkarannya lebih besar dan biasanya tidak menggabung, ya, tidak menggabung. Jadi terpisah huruf antara ujung-ujungnya ini. Tapi ditulis di atas dan hurufnya lebih sandangannya ini lebih besar bentuknya dibandingkan dengan wulu. Nah, kalau kita bandingkan antara pepet dengan wulu, tuh perbandingannya seperti ini. Ya, dipasang di atas. Kalau taling tarung itu adalah sandangan suara yang berbunyi O, ya, dan dipasang di depan dan di belakang. Taling dan tarung. Ini taling, ini tarungnya. Dipasang di depan. Sopan. Nah, kalau tidak ada taling tarung berarti sapan. Nah, soto. Kalau tidak ada taling tarung berarti sata. Gora berarti gara. Itu aksara
sandangan suara. Jadi dari wulu, suku, taling, pepet, taling tarong. Wulu di atas terbang, suku kayak huruf U, taling itu kayak telinga, tapi kebalik ke bawah. Yang ketiga kebalik kayak telinga. Ya, pepet itu seperti halnya wulu tapi besar. Kalau taling tarong itu di depan dan di belakang, ditaling dan ditarong, di depan dan di belakang. Sandangan sigek. Sandangan sigek itu sigek ho, ro, dan sandangan pangkon. Jadi maksud horo maksudnya, nah, yang pertama pangkon. Sandangan sigek itu sandangan untuk membuat mati atau mematikan hurufnya, atau sandangan yang berupa huruf mati. Pangkon gwi untuk mematikan huruf yang di pangkon itu. Contoh sepen, sepen. Jadi kalau tidak ada pangkon jadi sepeno. Bapak kalau tidak ada pangkon jadi bapako. Nah, jadi fungsinya adalah mematikan huruf yang di pangkon itu. Ya nanti paku, berarti pangkon. Wignan. Wignan itu seperti angka 2 tapi agak besar. Beda dengan tarung tadi. Nah, kalau tarung tadi bentuknya kayak angka 2 tapi kecil. Tapi kalau wignan kayak angka 2 tapi besar. Contohnya tan sah. Nah, tadi tidak boleh mematikan huruf H. Tidak boleh dipangku dan tidak boleh dipasangi huruf H itu. Tapi harus kalau H mati harus ditulis dengan wignan. Tan sah, sa, wah, ba, sah. Nah, lagi huruf H. Layar, huruf ro. Nah, jadi huruf ro itu tidak boleh dipasangi dan tidak boleh dipangkon. Ya, huruf ro itu. Ini sar, wo, pa, sar. Nah, itu harus dijadikan telur, namanya layar. Dan selanjutnya adalah cecak. Cecak itu bunyi huruf eng, huruf eng mati, huruf ngo mati. Ya, contohnya sang, pasang. Nah, bentuknya kayak tanda koma tetapi kebalik dan posisinya di atas. Itu pasangan sandangan sigek. Sandangan wianjono. Jono ra, re, lan yo. Cokro, cokro keret, penggal. Pancing wo lan pancing lo. Cokro. Nah, cokro kuwi kalau huruf R kemudian mematikan huruf depannya, kayak tembung serawung, huruf S-nya mati, tetapi di belakangnya ada huruf R, A, Ra, ya, maka huruf cokronya, R-nya itu ditulis dengan cokro. Jadi kayak angka 3 kebalik tapi kakinya panjang. Ya. Serawung. Kromo. Nah, jadi tulisannya huruf R-nya dijadikan cokro. Jadi kalau huruf ro mematikan huruf depannya, maka tidak boleh huruf ro memasangi huruf depannya, tapi dijadikan cokro. Nah, kalau sru, kalau re, kalau ro tadi di cokro, kalau re itu namanya cokro keret. Bentuknya seperti cokro tapi ada kayak pancingnya. Nah, ujungnya ada pancingnya. Bunyinya jadi re. Kalau nulis re gimana? Kalau nulis re itu di taling. Kalau re harus pakai cokro keret. Sre nge nge. Nah, sre nge nge. Perlu. Nah, sebenarnya lagi. Pengkal. Pengkal itu adalah huruf Y tetapi dia mematikan huruf di depannya. Nembung kiai. Terusnya dari kiai setio. Nah, huruf to-nya dimatikan dengan huruf yo. Ini pancing wo dan pancing lo seperti halnya pasangan biasa. Tapi pancing wo dan pancing lo ini bisa memasangi huruf yang dijadikan
pasangan. Kaya tembung pan, kuan, kuaci, klopo. Ya. Mematikan huruf depannya. Jadi kalau ada huruf wo, huruf lo, matikan huruf depannya, maka disama dengan panjing wo dan panjing lo. Podo. Podo kuwi ono banyak macam-macamnya. Yang pertama adalah namanya atek-atek. Atek-atek ini fungsinya untuk mengawali sebuah kalimat. Bisa berupa paragraf atau bisa berupa kalimat pedilan. Jadi setiap kalimat yang diakhiri dengan titik diawali dengan huruf besar, maka dia harus menggunakan atek-atek. Awal paragraf harus pakai atek-atek. Jadi tidak ada istilah menjorok ke dalam aksara Jawa, tapi menggunakan atek-atek. Podo lingso itu adalah untuk koma. Posisinya di belakang. Jadi setelah huruf baru di podo lingso itu artinya koma. Kalau podo lungsi itu artinya titik. Jadi setelah huruf kemudian podo lungsi itu artinya titik. Podo pangkat itu adalah untuk mengetik atau membedakan antara huruf dengan angka. Jadi kalau ada seperti huruf kemudian kok di depan dan di belakangnya ada podo pangkat, itu artinya angka. Kayak angka 1 itu mirip dengan huruf go, atau angka 7 mirip dengan huruf lo. Itu kalau depan dan belakangnya dikasih podo pangkat, itu berarti itu adalah angka, bukan huruf. Pangkon dan podo lingso. Pangkon dan podo lingso ini fungsinya sama dengan podo lungsi. Jadi kalau dia mematikan huruf, misalkan kebetulan dia pangkon itu fungsinya mematikan, misalkan pikanto titik, maka pikantuknya itu bisa dengan menggunakan pangkon ditambah podo lingso. Karena pangkon itu sendiri itu bisa berfungsi sebagai koma. Kalau yang bawah itu adalah Purwopodo, Madyapodo, dan Pasonopodo ini untuk tembang. Podo-podo ini. Ya, ini Purwopodo atau kangge miwiti podo, pupuh tembang untuk mengawali tembang. Mangajapo becik. Bisa ketemu mangajapo becik. Becik. Ini mangajap. Terus mandrowo. Ya, mandrowo. Iki iti. Tawa purno. Berarti ini untuk mengawali tembang. Ini di tengah tembang, ini untuk di akhir tembang. Matur nuwun makaten. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.